Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatuh fid dharain. Wa tudraku jama'atun fi ghairi jumu'atin ay fadilatuha lil musalli. Wa tudraku jeung dipanggihan dan bisa didapatkan jama'atun berjamaah fi ghairi jumu'atin pada selain salat Jumu'ah. Ai fadilatuha yakni keutamaan daripada berjamaah lil musalli bagi orang yang sholat malam yusallim selagi belum salam mengucap salam imamun siapa imam ai lam yantik yakni belum mengucapkan bimimi alaikum terhadap mim lapad alaikum dalam kata assalamualaikum, belum mengucapkan mim lapad alaikum fit taslimatil ula dalam salam yang pertama. Wa illam yaq'ud walaupun belum duduk, walaupun si makmum orang yang mengikuti berjamaah belum duduk ma'ahu menyertai imam. Bi an sallama dengan gambaran imam salam akibata harumihi setelah takbiratul ihramnya makmum. Begitu makmum takbiratul ihram, imam mengucapkan salam, maka makmum tidak boleh duduk ke bawah karena imam sudah putus sholatnya, sudah mengucapkan salam, tapi makmum tetap mendapatkan keutamaan berjamaah, tetap mendapatkan fadilatul jamaah. Kenapa? Liidrokihi, karena mendapatinya makmum ruknan terhadap satu rukun ma'ahu beserta imam, yakni rukun takbiratul ihram. Dalam kondisi imam masih di dalam sholat, yakni duduk tasyahud. Fayasulu maka hasil dapat diraih lahu bagi orang yang sholat tadi, musolli, jami'u thawabiha seluruh pahala berjamaah. Jadi hasil bagi makmum pahala daripada berjamaah, keutamaan berjamaah seluruhnya. Bukan berarti sama makmum yang hanya mendapati ketika takbiratul ihram dengan makmum yang mengikut imam dari awal. Karena makmum yang ini hanya menemui satu rukun beserta imam selama imam belum mengucapkan salam. Jadi bisa dihitung makmum atau musolli orang yang sholat mendapati jamaah selama dia mengikuti imam, selama dia mendapati imam sebelum imam sholat, karena dia mendapati satu rukun beserta imam, yaitu takbiratul ihram. Adapun Imam Al-Bujairumi mengatakan bahwasanya orang yang sholat seperti itu mendapati dua rukun, yaitu niat dan takbiratul ihram. Jadi niat rukun, takbiratul ihram juga rukun, sehingga dihitung mendapati dua rukun. Tafri'un ala kaunihi yudrakul jama'ah malam yusallimal imam wa hadza yugni anhu qawlu awla ay fadilatuha awalan ay fadilatuha illa ayyuqala atabihil istidrak ba'dahu. Wa qawlu jami'u sawabiha, yang dimaksud makmum bisa mendapatkan atau musolli yang tadi hanya mendapati takbiratul ihram dan imam langsung mengucapkan salam, bisa mendapatkan seluruh pahala dari berjamaah. Jami'u sawabiha wa fadliha uhuma bima'nan wahid. Pahala dan keutamaan itu satu makna, yaitu as-sab'u wal ishruna, 27 pahala atau 27 keutamaan bagi yang berjamaah, awil khams wal ishruna atau 25 dalam redaksi hadis yang lain. Tapi
Wa fadliha lakinnahu akan tetapi dia musolli duna fadliman di bawah keutamaan orang adrokaha yang mendapati jamaah kullaha seluruhnya jamaah, di bawah orang yang mendapati berjamaah dari awal. Maksudnya secara tata cara, bukan secara bilangan. Kaifan la adadan. Wala yunafi ma qablahu wa fi nihayah wa ma'na idrakiha husulu asli thawabiha wa amma kamaluhu fa inna ma yaslu bi idrakiha ma'al imam min awwaliha ila akhiriha. Lihadza qalu law amkanahu idraku ba'di jama'atin wa raja iqamata jama'atin ukhra fantidharuha afdalu. Kemudian waman adroka juz'an min awwaliha, dan barang siapa yang menemui yang mendapati satu bagian dari awal jamaah summa faraqo kemudian memisahkan diri, mufaraqoh bi udhrin karena suatu alasan, au kharaja atau keluar al imamu imam keluar dari salat membatalkan salat binahwi hadatsin dengan seumpama hadas, hasola maka hasil lahu bagi man fadlul jamaati keutamaan berjamaah. Jadi keutamaan berjamaah juga bisa didapatkan bagi untuk orang yang mengikuti jamaah dari awal, tapi kemudian dia mufarokoh memisahkan diri dari imam. Misal sholat duhur ketika baru 1 rakaat memisahkan diri dari imam, mufarokoh. Kemudian berarti dia 3 rakaat terakhir dari sholat duhurnya dilakukan secara munfarid sendiri. Tapi mufarokohnya dengan catatan karena ada uzur, ada suatu alasan. Entah misal dia ada keperluan yang mendesak, sedangkan imamnya sholatnya cukup lama, kemudian dia mufarokoh. Itu bisa tetap mendapatkan keutamaan jamaah secara full, secara penuh, yaitu 27 atau 25. Atau imamnya yang justru memutus sholat ketika sedang berjamaah, imam memutuskan sholat sehingga imam keluar dari sholat dan makmum seluruhnya tidak ada yang menggantikan posisi imam, tapi munfarid sholat masing-masing, maka tetap mendapatkan keutamaan berjamaah bagi makmum. Jadi sholat atau keutamaan pahala dari berjamaah tetap bisa didapatkan, tetap bisa diraih, baik itu jamaahnya hanya ketika awal, misal takbiratul ihram dengan makmum, kemudian makmumnya batal, atau di tengah-tengah karena dengan alasan mufarokoh, makmumnya lama, kita memiliki keperluan yang harus secepatnya dilaksanakan, atau di akhir, yaitu imam sudah dalam kondisi tasyahud atau tahiyat, kita baru datang ketika takbiratul ihram. Kalau kita bisa ikut duduk dengan imam, ya berarti itu lebih baik. Tapi walaupun kita tidak bisa duduk dengan imam, dalam arti ketika kita takbiratul ihram, imam sudah keburu mengucapkan salam, sehingga kita tidak keburu duduk membersamai imam, itu tetap mendapatkan fadilah atau pahala dari berjamaah. Kemudian ammal jumu'atu, adapun sholat jumu'ah, fala tudraku maka tidak bisa didapatkan illa bi rokaatin kecuali dengan 1 rakaat, kama ya'ti seperti keterangan yang akan datang. Jadi sholat Jumu'ah berbeda dengan sholat yang lain.
Salat Jumu'ah itu harus dilaksanakan secara berjamaah dan dihitung berjamaahnya tidak cukup jika hanya mendapati sebagian dari rokaat, harus minimal 1 rokaat. Imam Ali Asy-Syibramalisi berkata, wa alaihi falau adrakal imam ba'da ruku'is saniyah sahhat qudwatuhu wa hasalat fadilatul jamaah wa in fatathul jama'atu wa shalla zuhran. Menurut Imam Syekh Asy-Syibramalisi mengatakan, jika seseorang menemui imam setelah ruku yang kedua, ba'da ruku insaniyah, jadi sholat Jumu'ah, tapi masbuk, imam sudah ruku yang kedua. Nah, kemudian kita